Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi tayyibin tahirin wa man wala wa ridwanullahi ta'ala an ashabihi al-kiram al-muntajabin al-mayamin alladhina qatadaw bihudah. Amma ba'du. Hadirin, ada hadirat enggak? Enggak ada, hadirin saja. Hadirin Majlis Maulid Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara khusus insyaallah di rumah yang penuh berkah ini, dan insyaallah Allah turunkan rahmah, kemuliaan dan barakahnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada di atas muka bumi Allah ini. Ini perjumpaan kita yang keberapa ya? 35. Hadiah sama saya 4 kali. yang keempat. Kalian nggak bosan ketemu saya terus? Hah? Beneran? Ah, basa-basi kamu. Masya Allah. Masya Allah, boleh. Baik, insya Allah sebagaimana saya tekankan pada tausiah sebelumnya, ya, kita sudah awali dengan majlis zikir. Sekarang kita masuk dengan majlis ilmu. Jadi insya Allah kita dicatat oleh Allah pada malam hari ini para ahli zikir dan ahli ilmu insya Allah. Sebagaimana biasa kita akan berbicara seputar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita emang temanya maulid ya. Alangkah lebih baiknya dan pentingnya kita lebih mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Yang artinya setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan alias tidak mau. Siapa umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad ini siapa? Hah? Bukan yang jawab. Kita doang. Yang non muslim masuk nggak? Masuk nggak? Hah? Masuk nggak? Yang ngomong nggak siapa? Masuk apa nggak? Masuk. Nah, jadi ini sebagian dari kita pahami umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang masuk Islam saja. Itu pemahaman kurang tepat. Karena setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua menjadi umatnya, dari yang Muslim sama yang non Muslim, dari yang manusia maupun jinnya. Makanya salah satu julukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Imamut Tsaqalain. At-Tsaqalain ini artinya dua hal yang bobot, yang merupakan salah satu julukan jin dan manusia. At-Tsaqalain itu apa? Jin dan manusia. Rasulullah SAW adalah Rasul mereka semuanya. Cuma umat Rasulullah SAW ini terbagi dua. Satu yang disebut dengan umatul istijabah. Apa umatul istijabah? Umat yang memenuhi panggilan dakwah, yaitu mereka telah berikrar, beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disebut umatul dakwah, umat yang masih harus didakwahi agar mereka masuk Islam. Jadi ciri khas pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwahi orang,
terutama yang non muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, emang ada yang enggan ya Rasulullah? Ada yang nggak mau masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar." Di hadis yang lain, "Wa man 'asani faqad aba." Yang artinya barang siapa yang taat padaku, dialah yang masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat padaku, dialah yang enggan. Jadi Rasulullah tidak mengatakan yang beriman masuk surga, yang tidak beriman tidak. Perhatikan ucapannya. Barang siapa yang taat padaku, dialah yang masuk surga. Dia yang mau masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat padaku, dialah yang enggan. Nah, jadi harus dipahami, ketika kita berikrar berislam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu artinya patuh dan tunduk tanpa syarat. Jadi semua ketentuan yang Allah berikan dalam agama ini, semuanya harus dipatuhi. Gak ada pengecualian. Gak ada yang namanya saya beriman sama sesuatu yang cocok sama saya, yang gak cocok saya gak mau. Gak bisa. Itu namanya belum beriman. Jangan sampai sebagaimana yang Allah menggambarkan orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Allah pernah bertanya kepada orang Yahudi, tapi pertanyaan sindiran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Dan artinya apa? Apakah kamu beriman dengan sebagian dari kitab dan mengkafiri sebagiannya? Itu pertanyaan sindiran. Ya, bukan Allah perlu mereka menjawab, tidak. Sebagaimana kita melihat orang sudah makan nasi goreng 1 piring, habis itu makan 2 piring, habis itu 3 piring, habis itu 4 piring, habis itu 5 piring. Pas mau ke-6 kita tanya, apa nggak cukup? Pertanyaannya perlu jawab nggak? Nggak perlu, itu kan sindiran. Apa nggak cukup? Dari 5 piring nggak cukup. Itu contoh. Manusia saja bisa menggunakan bahasa seperti itu. Maka Allah sering menggunakan bahasa dalam Al-Quran, bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Allah bertanya kepada orang Yahudi, apakah kamu beriman dengan sebagian dari kitab dan mengkafiri sebagiannya? Karena yang namanya iman tidak bisa terbagi. Iman itu satu, iman semuanya, atau tidak beriman pada semuanya. Gak ada yang namanya kita sudah mengatakan beriman masih milih-milih. Itu namanya belum beriman. Maka dalam Islam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang tunduk tanpa syarat kepada Allah dan Rasulnya, yang melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Gak ada yang namanya pilih-pilih, itu gak ada. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Apa dari takwa saya bilang? Melaksanakan semua perintah, menjauhi larangannya. Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun Anda. Ya, haitsuma kunta artinya apa? Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Dimanapun tempat, kapanpun waktu, bagaimanapun kondisi. Bagaimanapun kondisi. Bertakwalah kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha.
Iringilah perbuatan baik setelah perbuatan buruk. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruknya. Itu yang pernah saya singgung sebelumnya. Jangan pernah tergoda atau terkelabui dengan omongan syaitan. Kita namanya manusia, bisa tergelincir, bisa berbuat salah, bisa berdosa. Habis itu pas kita mau sholat, kata syaitan apa? Baru buat salah, mau sholat. Atau diri kamu, itu setan. Kenahi dulu diri kamu baru sholat, jangan didengarin. Kita harus lebih yakin dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan apa? Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Watbil hasanata sayyi'ah. Jadi kalau sudah kita berbuat buruk itu bagaimana mengobatinya? Bagaimana mengatasinya? Langsung berbuat baik. Sedekah, sholat, taubat, apapun yang bisa kita buat dengan niat ikhlas, taubat, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya apa kata Rasulullah? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Pergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Itu salah satu cara juga kita mendapatkan pahala. Orang ahli ibadah, ahli maulid, ahli manis ilmu, tapi gak berakhlak. Kira-kira ada yang suka nggak? Nggak ada yang suka. Contoh orang gak berakhlak gimana? Itu sama aja gak berakhlak. Istilah lain. Contohnya apa? Dalam pendek, enggak anggap gak berakhlak, tergantung kondisinya. Kalau dia di kamar sendiri pakai celana pendek di rumahnya nggak masalah. Contoh orang gak berakhlak itu apa? Ngomong gede. Kalau kamu nongkrong nih sama dia, lagi ngobrol nih, pasti dia mau kelihatan paling hebat obrolannya. Itu contoh orang gak berakhlak. Apalagi kalau orang sekitar dia lebih tua semua. Contoh, kenapa orang membesar itu mencerminkan dia sombong? Betul nggak? Kira-kira kalau orang ngomongnya bacotnya gede gitu, dia enak gak duduk sama dia? Kalau tuh kelihatannya kalau murid pasti hadir. Mungkin pas makhluk dia nangis. Tuh, akhlak yang gak baik contoh berikutnya apa? Kikir. Akhlak yang baik contoh apa berikutnya? Kalau ngomong kasar. Kalau ngomong kasar. Ya? Udah ngerti kan? Contohnya banyak kan? Gak perlu diajar juga tahu semua. Jadi Rasulullah SAW mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan demikian kita diberikan oleh Rasulullah SAW rumus. Pertama takwa, ya, karena takwa itu yang membuat kita makin jauh dari perbuatan maksiat. Takwa itu contohnya apa? Vaksin. Apa? Vaksin contohnya. Kalau orang divaksin, apapun jenis vaksinnya, saya tahu kalau vaksin corona ya. Kita bikinnya divaksin ya? Hah? Divaksin kan? Iya. Akhirnya apa? Agar tidak sakit kan? Jadi fungsi vaksin itu mencegah sesuatu yang buruk. Dan takwa itu sama. Kalau kita biasa bertakwa, kita akan kebal terhadap godaan-godaan dunia. Perlahan-lahan. Maka Rasulullah mengatakan bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, bagaimanapun kamu kondisinya, tetap bertakwa pada Allah. Kita ini gak lihat manusia. Ngerti? Kalau kita melihat manusia gak untung, yang ada buntung. Nah, saya berharap nanti habis ini saya gak pernah buka sisi tanya jawab ya. Saya berharap habis ini sisi tanya jawab. Mungkin kalian setelah berapa kali mendengar saya ada hal yang perlu dipertanyakan, ditanyakan. Itu penting. Karena banyak kita ini tidak tahu selak beluk ajaran agama Islam yang baik bagaimana. Contohnya,
kita banyak hanya mengetahui apa yang halal dan haram secara biasa. Saya kasih contoh. Makan babi haram nggak? Haram. Minum khamar haram nggak? Haram. Sekarang kalau kita masuk satu restoran, ada menu babi, ada menu selain babi, ada menu minuman khamar, dan ada menu minuman selain khamar. Masuk kita makan di situ, tapi pesannya bukan babi, pesannya bukan khamar, boleh nggak? Kenapa? Hah? Piringnya, kalau piringnya beda gimana? Kenapa? Kenapa? Tetapnya kenapa? Ya kalau minuman khamar kan beda gelas, kan langsung di botolnya. Tapi kamu nggak minum khamar, orang nggak minum khamar, minum yang lain, haram nggak? Kenapa? Jadi ini penambahan ilmu, jadi kalian tahu orang Islam itu punya ilmu ketika belajar itu harus yakin. Sebelum saya jawab itu, kalian perlu tahu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya yang minum khamar, yang tuang, yang bawa minumannya, ya, atau siapapun yang berkaitan dengan minuman itu, pengirimnya, mobilnya yang bawa segala macam, yang mindahin botolnya, itu dosa sama-sama. Dosanya semua sama. Jadi bukan yang minumannya yang berdosa. Yang duduk samping dia nggak ikut minum tapi nggak negor, dosa sama. Ngerti? Banyak dari kita paham, saya masuk restoran itu saya nggak pesan babi, saya kan nggak pesan minuman, ya nggak haram dong. Logis kan? Sepintas logis, karena tidak tahu. Sekarang begini, kamu belinya ayam, belinya jus tomat, bayar tuh duit, udah nggak? Duit sekian pelanggan yang makan di situ kan dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan jadi satu, termasuk uang habis makan babi ya. Uang habis dulu kamar kumpul nggak satu kas? Itu namanya uang haram sama uang halal dikumpul jadi satu. Otomatis semuanya jadi uang haram. Terus dari uang itu dia beli itu ayam. Dari uang haram tadi dia beli ayam, dia beli jus tomat, ya kan? Besok-besok kamu makan dari ayam yang bekas belinya pakai uang haram. Makanya makan di situ tetap haram karena mereka modalnya satu. Kalaupun istilahnya, kalaupun kasar dibedain, umpamakan ya, kasar dibedain. Kas untuk makanan yang halal beda, yang haram beda. Toh masuk situ pun resikonya besar. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Halal jelas Rasulullah, haram jelas. Di antaranya ada yang disebut mushtabihat. Apa? Mushtabihat itu artinya apa? Antara halal dan haram. Abu-abu. Halal putih, haram hitam. Ini abu-abu. Tapi kata Rasulullah apa? Faman waqa'a fil mushtabihat, faman waqa'a fil syubuhat, waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam syubuhat, yang abu-abu ini, cepat atau lambat dia pasti jatuh dalam haram. Rasulullah menggambarkan orang yang masuk dalam syubhat bagaikan seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di pinggir jurang, yang nunggu waktu aja jatuh tuh sama kambing-kambingnya. Contoh syubhat apa? Orang masuk ke bar tapi gak minum. Saya suasana gak minum. Kenapa jadi syubhat? Kira-kira kamu lihat orang keluar dari bar, kamu percaya kan dia gak minum? Sulit.
Sulit kita percaya dia nggak minum, keluar dari bar. Bisa jadi memang nggak minum dia. Nah, contoh restoran tadi, andaikan memang kasnya dipisah, tetap kita kesana semua. Orang bilang apa? Ih, orang makan di restoran ada babinya. Kena. Jadi lebih aman menjauh. Jangan mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah makan hal yang haram, itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi tubuh dan mendorong manusia agar mau melakukan haram yang lainnya. Makanya manusia yang biasanya tidak merasa bersalah korupsi karena sudah terbiasa makan haram, maka bagi dia membuat dosa-dosa yang lain itu hal yang biasa. Maka kita harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ngajakin makan, yuk kontraktir yuk. Di mana? Kita ketemu di kafe ini. Pas masuk, pas duduk, lihat menunya ada minuman birnya. Padahal situ mau kopi doang. Agak enak nih, mau nungguin traktir, gak usah bilang, tadi gua gak usah bir. Gak enak nih. Itu namanya gak bertakwa di setiap saat dan bagaimana kondisi. Kenapa? Mumpung boleh traktir, kita kalau ngomong pasti buka orangnya. Alah lu ustaz kali lu, masa itu gak mau. Kalau itu terbesit dalam hati kita, itu kita masih bisa digoda setan. Tapi kalau kita melihat itu, kita nggak peduli siapa yang ngajak kita, siapa yang kata kita, dan kita bisa nggak minum di sini. Kenapa? Ini ada birnya, wah mau haram. Emang lu pesen minum bir? Enggak tetap aja haram. Kenapa? Minuman yang kita minum itu dari hasil modal uang haram. Ambil amannya. Makanya jangan kita merasa bahwa oh saya pasti baik, saya pasti hebat. Kadang-kala kehebatan dan kebaikan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana. Sejauh mana kita ingin meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dituntut oleh agama dari kita. Jangan kita sebagaimana Allah menggambarkan pendahulu kita dari umat-umat terdahulu. Salah satu contohnya orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Jumu'ah apa? Mathalul ladzina hummilut Tawrah kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayati rabbihim. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yuhibbul qaumadh dhalimin. Artinya apa? Perumpamaan kata Allah, orang yang telah dibebankan tanggung jawab Taurat. Orang Yahudi dibebankan tanggung jawab Taurat. Kama tadil himar yahmilu asfara. Ini perumpamaan serigala dengan bagaikan keledai. Allah mengatakan mereka bagaikan keledai yang memikul kitab. Paham nggak artinya apa? Hah? Kenapa? Keledai tadi kitabnya cuma dibawa, nggak pernah dibaca. Kitabnya cuma dibawa, nggak pernah dibaca. Itu perumpamaan Allah gambarkan siapa? Orang-orang sebelum kita, orang Yahudi. Habis Allah mengatakan apa? Bi'samatal qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Itulah seburuk-buruknya perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah, yang mendustakan firman Allah. Perumpamaan tersebut Allah sebutkan agar kita ingin mengolok-olok orang Yahudi atau agar kita mengambil pelajaran. Apalagi kita tidak seperti orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini tidak semuanya mereka bisa baca Taurat. Dan tidak semuanya pada saat itu Taurat itu available di tangan mereka. Nah semua orang punya. Mungkin sekarang ya. Kalau kita, semua Al-Quran ada di antara kita. Semua Al-Quran kita bisa pegang. Semua Al-Quran kita punya kesempatan untuk belajar. Kita menjadi keledai juga. Nah sekarang kan nanti masing-masing siapa yang masih keledai di sini?
Begitu aja. Saya nggak nuduh siapa-siapa, masing-masing tanya diri sendiri. Kalau merasa saya bukan nilai, belajar. Simpel kan? Enggak, saya mau nilai, belajar Al-Quran. Jangan cuma jadi hiasan di rumah atau hiasan dinding, ayat kursi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan obat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzilul Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran yang ada terdapat di dalamnya apa? Penyembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dia harus dipelajari, harus dimengerti. Kalau kan kita sama orang-orang sebelum kita, keledai punya kitab tapi nggak dipelajari. Makanya kita belajar dengan baik, mengambil ibrah dengan baik, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa. Bagaimana kita menanggapi diri kita berbuat dosa itu? Dengan bertobat, berbuat baik, jangan terpengaruh dengan godaan setan. Ini di surat Al-Imran, saya bacakan sedikit. Ini surat Al-Imran surat 3. Ini di ayat 133, ya, dari ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Apa arti wasari'u? Dimulai wasari'u, apa? Bergegaslah. Allah mengimbau kita apa? Bergegaslah. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada kepengampunan dari Tuhan pencipta dan pemeliharamu. Bergegas di urusan istighfar, urusan minta ampun jangan ditunda-tunda, tapi apa? Dipercepat. Ya, bergegaslah kepada kepengampunan dari Tuhanmu. Bukan itu saja, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan bergegaslah kepada surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan bagi manusia-manusia yang bertakwa. Jadi sifatnya orang bertakwa tadi yang perintah Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Salah satu sifatnya apa mereka? Cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat minta ampun, tobat. Karena itu dia akan mendapatkan surga yang Allah persiapkan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allah sebutkan di ayat berikutnya 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi mereka yang pertama, mereka yang senantiasa berinfak di waktu senang dan di waktu susah. Itu yang pertama, alias dermawan. Bagaimana menjadi dermawan? Tahu nggak? Kamu tahu nggak? Siapa yang tahu? Kalian tahu nggak? Sering menyumbang. Ah? Kedengeran? Baik hati sering menyumbang nih. Nah, caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Karim alladhi yajudu bima indahu." Orang dermawan adalah yang memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Jadi dia tidak mengada-ngada. Orang bertamu di rumahnya, dia punya air putih, dia kasih air putih. Ini terbaik dia punya. Dia punya teh, dia kasih teh. Bukan pergi nyari kopi. Gak punya kopi kan? Dia kayak bang, nih kamu saya dapetnya belum kopi, saya pergi dulu cari kopi. Tetangga sini gak punya, tetangga sini gak punya, warung gak punya duit, utang dulu ya. Itu maksa, Rasulullah gak suka. Itu bukan dermawan. Dermawan itu apa? Kamu kasih apa yang kamu punya, ikhlas. Keikhlasan kita ini gak ada yang bisa nilai, kecuali Allah.
Saya kasih, saya ikhlas. Ada orang ngomong, ikhlas kok ngomong, ikhlas gak boleh ngomong. Nggak masalah, ngomong ikhlas itu nggak masalah. Cuma emang terkesan orang bilang saya ikhlas, ikhlas terkesan kayaknya maksain banget ikhlas ya. Ini mendingan nggak usah bilang saya ikhlas. Ya, jadi orang dermawan kata Rasulullah yang menjadi dermawan memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Ya, orang ajak kamu bersedekah, jangan ajak gua dong, mau kan ada duit. Oh, dia kaya nih. Padahal barusan makan bakso 10.000. Ya kan, jangan punya duit. Manusia yang pernah mengatakan saya nggak punya duit, cepat-cepat istighfar. Allah akan buat dia selalu merasa nggak punya duit. Jangan pernah bilang saya nggak punya duit. Duit itu ada, selalu ada. Ya kan? Jadi kalau kita mau bersedekah, sedekah dengan apa yang kita punya. Ada orang bilang apa? Saya kok setiap Jumat sedekahnya 2.000 aja. Ada bisikan dalam hatinya, gak malu kamu 2.000 dulu. Gak apa-apa 2.000 asal konsisten. Asal konsisten dan ikhlas. Benar-benar dengan niat Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan. Kata Imam Ja'far As-Shadiq. Tahu nggak Imam Ja'far As-Shadiq siapa? Hah? Imam Ja'far As-Shadiq ada tahu nggak? Imam Ja'far As-Shadiq ini putranya Imam Muhammad Al-Baqir, bukan Habib Baqir. Nah, nama kebetulan sama. Imam Ja'far As-Shadiq ini putranya Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir putranya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad putranya Imam Al-Husain. Al-Husain putra Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq ini cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah berkata, "Rubba dirhamaini sabaqat mi'ata dinar." Artinya apa? Betapa banyak 2 dirham. 2 dirham itu 2 keping perak. Pada saat itu dianggap uang yang lumayan kecil. Mungkin di zaman kita anggap mungkin 5.000, 2.000. Ya, dia mengatakan betapa banyak 2 dirham di sisi Allah mengalahkan 2 dinar. Apa 2 dinar? 2 keping emas. Kalau istilah kita mungkin ya, betapa banyak 2.000 perak nilainya di sisi Allah lebih tinggi ketimbang 200.000. Kembali kepada niat. Kita bisa bohongin orang, tapi kita nggak bisa bohongin diri kita sendiri sama Allah. Gak mungkin. Kalau niatnya baik, yakin pahalanya pasti besar. Dan emang niat untuk bersedekah uang yang kecil lebih aman ketimbang sedekah uang yang besar. Lebih aman. Kenapa? Uang yang besar pertama kali mudah mengundang riya. Dan riya itu Rasulullah gambarkan sebagai syirik yang tersembunyi. Tapi ada sesuatu yang lebih bahaya ketimbang riya. Itu apa? Ujub. Ada tahu ujub nggak? Beda. Beda. Bedanya apa ujub dan takabur? Ujub dan takabur lebih berbahaya mana? Ujub. Ujub. Takabur kelihatan, ujub tidak kelihatan. Itu bedanya. Takabur sangat jelek, menyombongkan diri sangat jelek, kelihatan. Anda bisa tahu orangnya. Lihat nih motor gue baru, motor lu. Nah, itu contoh. Lihat nih baju gue. Gua mah belinya mah yang mahal nih. Lu belinya kenapa? Itu sombong, kelihatan. Kalau ujub enggak, kamu bisa melihat dia orang yang paling soleh, orang yang paling banyak melakukan sedekah, yang diam. Kalau bicara mungkin pembicaraannya hikmah. Bisa jadi nggak pernah ngomong. Bisa jadi jarang ngomong, tapi dalam hati dia dianggap semua orang depan ini kambing.
Gak ada orang lebih hebat dari saya. Gak ada yang lebih banyak zikirnya pada saya. Gak ada yang lebih hebat daripada saya dalam bersedekah. Itu lebih bahaya. Gak kelihatan soalnya. Gak ada yang bisa nasihati. Contoh nih, ketika lagi sholat Jumat terobol jalan nih, orang masukin harus 10, kan normal kan 10.000, 5.000, 2.000, ada yang 50.000. Tiba-tiba dia harus ngeluarin duit, dapat 200.000 tapi diam-diam. Gak kelihatan. Habis sedekah 200.000 itu setan baru masuk. Kayaknya di masjid ini cuma elu doang nih 200.000. Rasa apa? Bangga kan sama dirinya sendiri. Itu ujung. Kalau 2.000 masa kita keluarin begitu? Gak ada yang kayak gue nih 2.000. Banyak kali. Nah gitu kan? Jangan gitu. Jadi bahaya 2.000 lebih kecil ketimbang dengan 200.000. Makanya punya banyak harta bagus, tetapi juga tanggung jawabnya besar, resikonya besar. Jadi kalau mau uang banyak, minta sama Allah tebalkan iman dulu. Kita ini sudah kaya. Saya tekankan itu, kita sudah kaya. Kadang-kadang kita kan mau minta tambah kaya. Nah mau minta tambah kaya ini minta tambah iman dulu. Agar kita termasuk golongan orang-orang tadi yang Allah mengatakan sifat orang yang bertakwa, yang mudah menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun susah. Perhatikan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arzuqni al-qasda indal faqri wal ghina. Artinya apa? Aduhai Tuhanku, anugerahkanlah aku apa? Al-qasd itu bahasa Indonesianya kesederhanaan. Anugerahkanlah aku kesederhanaan di waktu aku miskin dan di waktu aku kaya. Ada yang mau nikah? Ada yang mau nikah dari omongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang mau nikah? Apa? Sederhana ketika kaya. Berikanlah aku kesederhanaan ketika aku miskin dan ketika aku kaya. Mau nikah di mana? Ketika kaya sederhana itu. Bukan. Bukan. Enggak, tapi ini saya suka nih, interaksi bagus namanya. Perhatikan. Iya. Orang yang takut menjawab itu yang bodoh biasanya. Nah, gini, kalau kita kaya, minta hidup sederhana itu wajar. Coba kamu ketemu orang miskin, kamu hidup sederhana. Pasti kamu ngomongin apa? Lu gak punya mata apa? Betul gak? Udah miskin, sudah sederhana lagi. Tapi perhatikan doa Rasulullah. Ya Allah, berikanlah aku kesederhanaan dalam hidup ketika aku miskin dan ketika aku kaya. Miskin disebut dulu. Kenapa Rasulullah mengajarkan demikian? Agar kalian tahu banyak orang miskin belum kaya, yang miskin aja sudah boros. Maksudnya boros apa? Dia tetangganya nih, wah mobilnya banyak nih. Ya mobilnya Avanza. Kalau gua nih mobil Jaguar langsung. Ya ya. Orang kaya, anak orang kaya mobilnya Avanza. Sombong ya. Belum punya apa-apa udah boros. Mimpinya udah boros. Ngerti ya? Jadi kesederhanaan itu dimulai dari hati. Kalau masih gak punya apa-apa, udah ngayal gua kerja duit naik jet pribadi gua ini gak bakal kaya. Halu. Nah, orang kita ngomong apa halu ya? Sekarang halusinasi. Jadi kalau orang kaya, udah kita ngomong kamu udah kaya, jangan sombong, hidup sederhana, wajar aja ngomong gitu. Tapi kalau miskin banyak nggak terima karena nggak tahu. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah paling benci hamba yang sombong, tapi Allah lebih benci pada hamba yang miskin tapi sombong. Udah miskin sombong, hak orang kaya kalau sombong wajar, ada disombongin gitu loh. Kalau miskin sombong apa yang disombongin? Nah, jadi begitu ya.
Kesederhanaan itu yang akan membawa orang menjadi dermawan. Kesederhanaan itu yang akan membawa orang menjadi dermawan. Kalau kita punya uang sedikit aja, kamu berbagi, apalagi pas banyak. Sedikit aja kamu nggak mau keluarin, apalagi pas banyak. Itu logika simple. Ya. Jadi ciri orang yang bertakwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dermawan. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha. Mereka yang senantiasa mudah meredam amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan orang. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Maha mencintai orang-orang yang ihsan. Kenapa Allah tidak mengatakan orang-orang yang dermawan? Ihsan. Kenapa? Ihsan itu tingkatannya di atas keadilan. Adil apa? Orang membuat kita marah, kita buat dia marah balik. Itu adil ya? Adil. Tapi jangan melebihi hak kita. Dia misalnya membuat kita marah dengan bentak kita, kita bentak balik. Itu adil Islam. Dia maki sekali, kita maki sekali. Itu hak kita. Tapi orang yang berlaku ihsan, dia dimaki, dia diam. Dia tidak ambil haknya. Dia tidak ambil haknya. Bahkan dia memberikan hak orang lain dan lebih. Itu ihsan. Maka Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Dan ciri-cirinya apa orang ini? Tadi dermawan, meredam amarah, mudah memaafkan manusia. Ciri orang bertakwa begitu. Saya kasih contoh cerita. Tadi saya bawa siapa? Imam Ja'far As-Shadiq kan? Jadi ada satu cerita, ada orang ada janji sama orang lain di masjid untuk pelunasan hutang. Ya, dia bilang sama istrinya, saya ada janji sama fulan di masjid, saya mau bayar hutang di masjid. Saya janji sama fulan di situ. Pergilah dari masjid. Sampai di masjid, dia lihat cuma ada satu orang saja di situ lagi sholat. Dia sambil tunggu si fulan, dia sholat juga di situ. Selesai dia sholat, dia lihat mana nih orang saya mau bayar hutang saya, nggak nongol-nongol. Tiba-tiba dia periksa kantongnya, duitnya nggak ada. Loh, kantong duitnya di mana? Cari nggak ada. Oh pasti ini orang ini yang ngambil. Dia ada orang sholat itu kan. Cuma mereka berdua doang di situ. Disamperin, dia kamu udah. Tersahut jangan lama-lama. Saya mau ngomong, orang lagi sholat nih. Selesai sholat dia bilang, kenapa ada apa? Kamu ngambil uang saya ya? Saya sama kamu doang di sini. Uang saya hilang, saya bawa kemarin uang saya mau bayar hutang. Kau pasti ngambil ya, pasti tercecer dari saya, kamu ngambil ya? Hah? Balikin sekarang uang saya, dibayar hutang loh. Orang itu responnya apa? Ya tenang. Gak usah marah. Ikut saya ya, ikut saya. Ayo ikut saya dulu. Dia ajak keluar dari masjid. Mau kemana? Ikut saja sama saya. Sampai di rumah, ada rumah. Tunggu sebentar ya. Orang ini masuk ke dalam, dia kasih uang. Ini uang kamu. Dia bilang cepet banget kamu balik ke rumah, simpan uang di rumah. Lain kali jangan begitu ya. Dosa kamu curi di masjid lagi. Balik ke orang masjid lagi. Ya tunggu orang yang nagih hutang ada. Ada pulang deh saya. Pulang sampai di rumah sama istrinya. Kamu kan mau bayar hutang? Iya. Ini makanya kenapa nggak dibawa? Ternyata uangnya ketinggalan. Itu orang langsung merasa bersalah. Ya Allah, udah tuduh orang tadi nyuri uang saya. Yang bikin dia heran orang itu kenapa nggak respon gitu? Kenapa nggak marah? Kalau gitu ada marah-marah. Ya? Enggak dong, masjid ya mungkin dong. Kan masjid. Paling tidak marah-marah. Ya kan? Dia pergi akhirnya dia bawa tuh duit. Dia berdiri lama depan rumah orang itu. Gimana? Dia serba salah. Mau ngetok rumahnya, dia nggak tahu orang siapa. Mau buka pembicaraan bagaimana? Ada orang lewat. Baiknya saya tahu dulu siapa orang ini. Jadi biar lebih enak.
Biar mencarikan suasana saya ngomong sama dia. Tanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya minta maaf. Kamu tahu nggak ini rumahnya siapa? Bukan kita. Kamu nggak tahu di rumah siapa? Nggak tahu. Beneran kamu nggak tahu rumah siapa? Ini rumahnya Imam Ali Zainal Abidin saja. Dari Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, anaknya, putra Imam Hussein, satu-satunya putra laki-laki yang selamat dari pembantaian Karbala. Ini rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, masa kamu nggak tahu? Ya kaget, wallah ini cucunya Rasulullah. Dia langsung cepat-cepat datang rumah, dibilang balikin duitnya. Kata Imam Ali, enggak apa-apa, itu buat kamu. Memang sudah itu haknya kamu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, silakan ambil, sedekahkan apa yang kamu ingin sedekahkan. Itu contoh, udah dermawan, nggak marah-marah lagi. Dan tingkatan kedermawanannya sampai dituduh dia ngambil duit, dia kasih duit. Mungkin kita untuk sampai level itu susah, ya bisa jadi mustahil. Tapi janganlah sampai kita sama sekali tidak ada etikat mau memaafkan orang atau menjadi orang yang terbawa. Ya, kita yang rugi. Apa yang kita keluarkan di dunia ini kita yang manen di akhirat. Ya, dan bisa juga kita manen di dunia dulu, pasti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man ya'mal shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Dan barang siapa yang berlaku amal soleh, kata Allah dalam Al-Quran, dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan padanya kehidupan yang thayyibah. Apa artinya? Baik, wangi, reputasinya bagus, disukai orang, itu thayyibah. Walanziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak nanti kami akan berikan mereka ganjaran melebihi apa yang telah mereka perbuat. Di dunia dapat, akhirat dapat. Gak ada namanya orang memahami Islam ini hambanya disuruh kere semua, gak ada. Justru yang kita keluarkan itu yang cepat memancing duit. Nah, ini kelanjutan ayatnya di 135 surat Al-Imran. Ciri orang yang bertakwa berikutnya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan mereka apabila tergelincir dari perbuatan dosa, dalam perbuatan dosa, dan apabila mereka tergelincir dalam perbuatan dosa, dzakarullah, mereka cepat-cepat ingat Allah. Cepat-cepat ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka cepat-cepat beristighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan Allah tekankan, dan tiadalah yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Tiadalah yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Ya, wa la yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ciri mereka itu adalah mereka tidak kembali berusaha berbuat dosa yang sama. Kalau sudah bertobat, beristighfar, udah mereka tidak ngotot mencoba lagi, nggak ada. Benar-benar kapok istilahnya. Nah, Allah sendiri kan telah sebutkan, dan siapa yang mengampuni dosa selain Allah? Ada nggak? Ketahuilah, ya, satu hadis qudsi yang artinya apabila manusia tidak berbuat dosa, kata Allah, akan saya musnahkan mereka semua. Akan saya musnahkan mereka semua, dan akan kuciptakan generasi yang baru. Mereka pun berbuat dosa, dan mereka bertaubat, dan kuampuni mereka. Kenapa bisa begitu? Kita nih sebagai guru paling enak lihat murid teladan. Yang nggak buat salah, rapi, kasih PR, kelar, suruh baca, bagus, tulisannya jelas. Tulisannya jelas. Ada orang kalau tulis nggak jelas PR-nya. Guru begitu, sukanya begitu. Gak suka murid yang bandel. Betul nggak? Normal nggak itu? Itu manusia. Kalau Allah enggak. Jangan disamakan seperti manusia. Karena manusia yang ibadah aja, itu namanya manusia yang
tidak bergaul dengan manusia yang lain. Dan itu dilarang oleh agama kita. Kita disuruh keluar, berdakwah. Rasulullah yang paling hebat ibadahnya. Ada yang lebih hebat dari Rasulullah nggak? Nggak ada. Apa Rasulullah cuma di rumahnya doang ibadah? Di masjid doang, nggak kemana-mana? Enggak. Makanya Allah mengatakan apabila semua manusia ini satu pun tidak berbuat dosa, saya musnahkan mereka semua. Saya akan buat generasi baru yang beribadah, berbuat dosa, bertobat, saya ampuni dosanya. Kenapa? Orang yang tiap hari minta ampun dosa kepada Allah, bukti hamba yang benar. Bukti hamba. Kita ketika menghambakan diri kepada Allah harus merasa kita perlu sama Allah. Tanda hamba itu apa? Membutuhkan. Kapan Anda bisa merasa membutuhkan Allah? Ketika Anda berdosa. Kita perlu duit, ya Allah. Ya, tambahkan rezeki saya Allah. Itu duit turun dari langit. Ada malaikat datang nganterin? Enggak. Kita doa sama Allah minta rezeki, besoknya kita ikhtiar. Apa Linda? Ikhtiar dulu baru ikhlas. Jangan langsung lompat. Besok kita ikhtiar, dan ikhtiar itu kita dapat rezeki. Jadi rezeki itu kan turun dari langit, bukan malaikat yang nganter. Begitu juga ada orang berhutang, ya, dilarang berhutang dalam Islam kecuali bagi mereka yang dalam keadaan terpaksa. Nabi juga berhutang, tapi bukan untuk dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita baca sejarah hidupnya banyak berhutang, tapi itu bantu orang. Salah contoh orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa. Orang berhutang kita, ya Allah mudahkan saya besok bisa bayar hutang. Ada tak malaikat datang ini duit untuk bayar hutang? Gak ada kan? Jadi wasilah kita mendapatkan rezeki dari Allah biasanya lewat perantara manusia. Tapi pas giliran dosa, ya Allah ampuni dosa saya, besok kamu ketemu sama saya. Beb, saya kemarin minta ampun sama Allah, Beb jadi wasilah, bisa nggak? Nggak. Hah? Nggak bisa. Manusia tidak bisa jadi perantara menghapus dosa kita. Maka minta dosa langsung kepada Allah. Kalau Allah ngampunin, siapa yang ngampunin? Nggak ada. Maka Allah mengatakan wa man yaghfiru dzunuba ghaira Allah. Emang ada yang mengampuni dosa selain Allah? Nggak ada. Ketika kita merasakan itu nilai kehambaan. Merasa benar-benar perlu sama Allah. Kalau Allah nggak hapus dosa saya ini, saya akan neraka. Takut neraka itu penting. Ya, kalian kenal kan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin, khalifah, tegas, adil, sahabat Rasulullah SAW, yang banyak dijadikan contoh dalam menjadi pemimpin. Salah satu contohnya kayak apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah lagi jalan dan unta cakep, gemuk, sehat. Unta siapa ini? Tanya dia. Unta putra Anda, ya Amirul Mukminin. Putra siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk sahabat yang mulia Abdullah. Dan termasuk anaknya Sayyidina Umar yang paling miskin. Kerjanya sedekah dulu. Kalau duit banyak ini sedekah. Ada unta cakep. Dia panggil anaknya. Ini unta kamu benar nggak? Benar. Kok bisa keren begini? Ya nggak tahu, saya bayar orang suruh urus, udah. Dia bilang apa? Kamu nggak tahu kamu korupsi. Anaknya kaget. Korupsi, iya. Kamu bayar orang suruh urus itu unta. Orang ketika urus itu unta adalah apa? Urus anaknya. Ini untanya anak Amirul Mukminin. Kasih makan duluan, unta anak Amirul Mukminin. Mandikan duluan, unta anak Amirul Mukminin. Nama saya kamu pakai. Kamu tahu nggak? Jual di untanya. Ambil modalnya, untung kembali ke Baitul Muslimin. Bayangin, saking hati-hatinya. Itu meninggal dunia, dia tanya anak-anaknya, siapa yang membayar hutang ayah? Yang angkat tangan Abdullah, paling miskin. Saya yang bayar. Saya bayar hutang ayah nanti. Tahu hutangnya apa? Gajinya. Gaji. Jadi
seorang khalifah dapat gaji, gak banyak, dikit gajinya. Dia anggap itu hutang. Dia bilang, ya Abdullah, kau selalu yang terdepan di antara anak-anakku dalam berbuat baik. Padahal kau yang terlihat dan paling sedikit di antara mereka hartanya. Dia katakan, saya akan bayar utang ayah saya bayar nanti sampai lunas. Itu kan gajinya sepanjang saya nomor Khattab itu jadi khalifah 10 tahun. Itu hitung sabarnya dibalikin sampai sebelum dia meninggal. Ini Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk salah satu sahabat yang dapat bisyarah. Apa bisyarah? Kabar gembira dari Rasulullah bahwa dia pasti masuk surga. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sudah meninggal dunia ini, di samping dia Imam Ali, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan itu membuat semua sahabat mencintainya. Dia mengatakan, ya Imam, ya Abul Hasan, yang panggilnya Abul Hasan Imam Ali, saya takut neraka. Saya takut masuk neraka, sampai nangis. Ini orang sudah dijamin masuk surga. Ya, masih bilang apa? Saya takut masuk neraka. Kata Imam Ali apa? Bukan, jangan takut. Kau termasuk orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Insya Allah kau masuk surga. Ketakutan begitu dari iman, Imam Ali. Dia bilang apa? Benar ya, Abul Hasan. Kau dengar kan Rasulullah ngomong gitu kan? Saya nggak salah dengar kan? Iya, saya dengar. Sampai Imam Ali itu Imam Hasan, anaknya. Kau juga kan? Kau dengar kan? Kau saksi ya? Ayahmu bersaksi ya? Saking hati-hatinya. Jadi jangan kita kenal Habib Fulan, wah pasti masuk surga. Ini sama Rasulullah cium tangan dengan Rasulullah. Masih takut masuk neraka. Jadi ciri orang bertakwa itu apa? Cepat istighfar, cepat minta ampun, merasa takut. Merasa takut tidak masuk surga. Itu ciri-ciri orang yang insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk beristighfar, bertaubat. Istaghfiru rabbakum fa inni astaghfiru rabbi fil yawmi mi'ata marrah. Ada hadis yang lain sampai 3 marrah. Ya, beristighfarlah kamu pada Tuhan kalian, karena sesungguhnya aku beristighfar pada Tuhanku dalam sehari 100 kali, kata Rasulullah. Dan riwayat yang lain 70 kali. Kata-kata 70, 100 itu melambangkan banyak. Ada yang memahami minimal 100. Ya, saya rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Hah? Boleh saya tanya? Ya. Ini terkait masalah kita bergaul, berbicara atau gitu ya. Ya. Ketika kita Habib tadi bilang ada ihsan, ketika orang menyakiti kita untuk berbalik itu mengambil hak kita, ya. Dia itu katakanlah dia itu sering menyakiti kita, apalagi perbuatan dia itu sebenarnya udah untuk umum itu emang udah, cuman orang nggak mau negur dia gitu. Nah, untuk kita ketika kita bertanya dengan baik-baik kemudian selalu begitu, itu apa tindakan kita selanjutnya tuh? Misalnya contoh nih tetangga kita bakar sampah lah, tentu efeknya kan untuk semua. Asapnya gitu. Orang nggak ada yang bisa untuk menegur dia. Pun saya juga sebelum itu terjadi lagi saya minta maaf di awal gitu. Nah, untuk selanjutnya itu hidupnya untuk sendiri aja, terserah aja gitu. Itu untuk sebagai tetangga itu kaitan saya itu Cara menyikapi. cari gimana tuh? Ya. Satu, saya jelaskan yang pertama, tekankan ya, ihsan itu bukan kita mengambil hak kita, bukan. Adil. Anda memberikan hak orang dan Anda ambil hak Anda penuh. Ya, contoh nih. Ini jatah saya 2. Contoh, jatah Anda 2. Kamu siapa namanya? Ahmad. Ahmad jatahnya 2, saya jatah 2. Saya kasih kamu 2, saya ambil 2. Itu yang adil. Saya kasih hak kamu seutuhnya, saya ambil hak saya seutuhnya. Kalau ihsan tidak, saya tambahkan kamu 1. Ini hak kamu 2. Hak saya kasih kamu nih, lebihin. Saya ambil, gak sampai hak saya kurangi.
Itu ihsan. Mengerti? Nah, sifat Rasulullah itu ihsan. Kalau berkaitan pribadi, kayak tadi Imam Ali Zainal Abidin itu berkaitan pribadi dia, bukan berkaitan orang banyak. Beda loh. Contoh bakar sampah itu berkaitan orang banyak, nggak bisa dijamin. Nah, harus belajar. Islam itu bukan berarti oh kita ngalah aja, enggak. Kalau sudah berkaitan maslahat umum harus ada tindakan. Yang pertama lisan, diberitahu 2 kali, 3 kali nggak bisa. Aparat, lapor ke RT. RT nggak bisa, RW nggak bisa. Lurah, jadi pejabat berapa? Harus ada solusinya, nggak bisa nggak ada solusinya. Apalagi sampah. Contoh, kalau ceritanya memang sampah ya. Contoh, lain kalau tiba-tiba dia buang sampah ke rumah kita doang. Ihsannya apa? Ya pungutin kita buang, kita ngaladenin. Itu ihsannya. Kita meminta jangan, itu adil keadilan. Boleh kita minta jangan begitu. Tapi kalau ihsan, dia buang sampah ke tempat kamu, beresin aja. Nggak usah diajak ngomong, nggak usah ditanya kenapa, beresin aja. Itu contoh. Tapi kalau sudah menyangkut banyak orang, itu nggak boleh. Kemaslahatan umum itu selalu menjadi perhatian dalam Islam dan harus ditegakkan. Rasulullah mengatakan apa? Bahwa Rasulullah diriwayatkan apa? Bahwa Rasulullah tidak pernah mengambil haknya, tidak pernah marah tentang haknya, tidak pernah mengambil tindakan tentang haknya. Tapi kalau berkaitan dengan kehormatan Allah, beliau bertindak. Termasuk kehormatan Allah itu menjaga ketertiban umum. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita apa? Ittaqul mala'inat salat. Waspadalah tentang 3 hal yang bisa dilaknati. Apa itu? Yang pertama, buang kotoran, buang hajat, kecil hajat besar di air yang tidak bergerak, danau. Kalau tempat mereka kan di padang pasir itu kan oasis. Yang kedua, buang kotoran di jalanan umum. Yang ketiga, buang kotoran hajat di tempat orang bernaung. Zaman dulu kan ada gedung banyak nggak ada. Tapi orang lihat ada pohon gede nih, pasti ada naungannya kan. Orang cepat-cepat beristirahat kan. Itu jangan kita kotori tempat itu. Kenapa? Dianggap tempat umum. Dan Rasulullah katakan apa? Al-mala'inat salat. 3 tempat yang apabila kau langgar kehormatannya kau dilaknat. Yang laknat siapa? Allah. Zaman kita apa? Orang tiba-tiba kita masuk naik bus ada bau kencing, kencingnya di bus. Pernah ngerasain nggak? Itu sama makna. Di halte nyampah, di halte nyoret-nyoret, sama itu. Yang laknat Allah sama malaikat semua. Kenapa? Mengganggu kenyamanan umum. Orang biasa duduk enak di situ, ramah, nyaman, kita rusak ketertibannya. Jadi jangan dianggap cuma 3 hal itu. Jadi kalau ada orang membuat satu mengganggu kenyamanan umum, masuk dalam kategori ini. Termasuk bakar sampah di wilayah semua orang nggak bakar sampah. Gak bisa dijamin. Itu kehormatan Allah di situ. Dan sebagai sesama muslim, kita harus memberikan nasihat, memberikan masukan. Kenapa? Memperlakukan tetangga dengan baik, ciri orang yang beriman kepada Allah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa sebut hari akhir? Karena hari akhir adalah hari pengadilan terakhir. Kita ingat bahwa apa perbuatan kita di dunia ini kita lakukan dan kita lolos, nggak bakal lolos di sana. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, fala yu'dhi jarah, jangan dia menyakiti tetangganya. Sampai dalam satu riwayat seorang ulama tabi'in
rumahnya dipenuhi dengan tikus, tidak pernah dia usir. Istrinya tanya, kenapa nggak pernah kau usir? Saya takut saya usir tikus lari ke rumah tetangga saya terganggu sebagaimana saya dosa. Karena Rasulullah larang kita menyakiti tetangga. Bayangin, karena dia belum dapat solusinya bagaimana mengatasi tikus ini. Kalau sekedar usir sampai tetangga saya ikut terganggu, sebabnya kan saya usir. Itu dari kehati-hatiannya. Ya. Jadi kita berlaku ihsan sama manusia kalau itu bersifat pribadi. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Masa ada lagi? Apa ada lagi? Yang lain mungkin. Ada lagi yang bertanya? Super. Ayo yang unek-unek. Hah? Udah kelar manis baru bilang, wah coba saya tanya begini, coba saya tanya begitu. Masa ada yang bertanya? Nih, Ustaz, mengenai yang tadi wasilah, Allah menurunkan wasilahnya manusia untuk memberikan rezeki Ya, kepada kita. Nah, yang dimaksud wasilah Allah itu rezeki yang seperti apa? Terus apakah harus ada ikhtiar dari kita? Ada juga yang nggak ada ikhtiarnya, terus ada wasilah juga dari manusia. Ada. Ini jadi pertanyaannya ini, kan kita dijamin oleh Allah rezeki kita. Rezeki kita sudah dijamin. Begitu kita lahir, sebelum kita lahir menurut saya, rezeki kita berapa di dunia ini semuanya dari bentuk harta, materi sama non materi. Rezeki itu bukan selamanya materi ya. Rezeki kita yang materi sama non materi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ketika sudah ditentukan, sudah dijamin kita tidak akan meninggal dunia kecuali kita mendapatkannya. Kalau nggak komplit, nggak mungkin kita dapat, nggak mungkin kita meninggal. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala tentukan atas kita, dan Allah tentukan atas kita itu syariat. Ada cara mendapatkannya, cara yang halal dan cara yang haram. Apabila kita mengambil dengan cara halal ataupun haram, tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Yang jelas, cara yang haram pun tidak akan menambahkan. Cara yang haram tidak akan menambahkan rezeki kita. Tapi dengan cara yang halal ada pintu bonus. Pintu bonus bisa nambah. Ya, seperti mana saya pernah jelaskan, gaji. Ada orang kerja di perusahaan, gaji pokoknya 1 juta misalnya. Misalnya, dia tidak absen sama 1 bulan, ada bonus karena tidak pernah absen. Tapi kalau dia absen 1 hari, bonusnya nggak dapat. Contoh, sama halnya kita dikasih oleh Allah sholat 5 waktu. Itu pasti kita lakukan, pasti dapat pahala, rezekinya berkah. Tapi ada bonus, sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat witir, sholat sunnah biasa, sholat malam. Itu pilihan bonusnya, kita mau ambil apa enggak tergantung kita. Ya, nah kita diminta ikhtiar. Misalnya ada orang ikhtiarnya kerja kantoran, dia kerja rajin, dapat gaji kan, yang bayarnya siapa? Bosnya. Manusia. Nah, tapi rezeki tetap dari siapa? Dari Allah. Kalau kita menghitungkan dari bagaimana bosnya itu bisa membangun itu kantor dan sebagainya, kita bisa bergerak, kita punya otak, punya mata, kita punya ini, kita luluskan itu semuanya modal dari Allah SWT. Itu sebut wasilah. Ya, dan itu hukum yang Allah terapkan atas manusia. Hukum sunnatullah. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Nah, ada rezeki yang terlihat datang tanpa ikhtiar. Bisa nggak? Bisa. Itulah Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada tata caranya apa? Takwa tadi. Semakin level kita naik, semakin tinggi juga. Ya. Cara
kita mancing duit itu datang. Kalian mungkin pernah dengar ya ceritanya antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Pernah dengar? Yang mana? Yang Tawakal. Iya, tawakal. Hah? Yang Tawakal. Yang Yang burung. soal duit tadi? Yang burung. Hah? Yang tawakal. Hah? Tawakal. Yang gimana? Ikhtiar. Tawakal sama ikhtiar. Iya, ikhtiar. Malik percaya tawakal, Imam Syafi'i lebih milih ikhtiar. Nah, Berarti sampingin tawakal. ya. Yang anggur. Iya. Dan buktinya? Anggur atau kurma dapat plastik yang sama. Nah, Jumlah yang sama. hah? Dapat plastik yang sama Dari mana? dari Imam Syafi'i. Siapa? Yang Malik. Ya. Kan tingkatannya apa? Siapa yang benar, siapa yang salah di situ? Nggak ada. Nggak ada. Tapi jangan lupa, salah satu ikhtiarnya Imam Malik itu apa? Punya murid. Punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ikhtiarnya dia dulu. Tapi kan namanya semakin berjalan waktu, Imam Malik juga belajar, bukan ngajar doang. Dia tingkatannya juga naik. Mengerti? Jadi ketika dia makin naik, Allah makin mudahkan rezekinya. Siapa yang nggak tahu ceritanya? Tahu semua ya? Hah? Hah? Tahu. Jadi cerita ini singkatnya, ini ceritanya berapa versi ya? Saya ambil versi yang paling umum. Apa versi? Versinya Imam Malik, Imam Syafi'i ini murid. Ya? Ada berapa imam? Madhab, ya, kalian tahu? 4, siapa aja? Malik, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Siapa yang lebih tua dari 4 ini? Hanafi, Hanafi. Kedua? Malik, Yang ketiga? Syafi'i, Kembali. Hambali. Syafi'i, Syafi'i. Yang keempat? Hambali. Kembali, oke. Satu hal yang kembali, saya keluar topik sih ya. Satu hal yang kalian tahu, 4 imam ini tidak pernah mengklaim punya madhab. Harus kalian tahu, ini cara saya memahami agama, ikuti saya, nggak ada. Jadi kalau kita ini mau mana ikut madhab aja itu sah-sah saja. Ya, nggak ada namanya nggak ikut madhab ini dosa apa nggak ada. Ya, asal kalian tahu, Imam Muhammad, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah Nu'man ini orang Irak. Orang Irak. Irak. Dia sebelum hijrah ke Madinah, dia sudah menjadi ulama di Irak. Hijrah dia dari Madinah, dari Irak ke Madinah. Berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Dengan siapa? Imam Ja'far As-Shadiq. Dia belajar dengan Ja'far As-Shadiq 2 tahun sebelum Imam Ja'far As-Shadiq meninggal dunia. Dan ada perkataan Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal, laula sanatan ma'al imam lahalakan Nu'man. Yang artinya apa? Kalau bukan 2 tahun bersama sang imam, binasalah sang Nu'man. Nama dia kan apa? Abu Hanifah Nu'man. Kalau bukan 2 tahun bersama sang imam, binasalah sang Nu'man. Menunjukkan bahwa dia pun datang sebagai seorang yang berilmu, bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq, banyak ilmunya yang dipengaruhi Imam Ja'far As-Shadiq. Oke? Imam Ja'far As-Shadiq punya murid. Siapa? Imam Malik. Imam Malik itu muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Dari sekian murid di Madinah. Sebagaimana gurunya hidup dan meninggal di Madinah ngajar, Imam Malik mengambil jalan yang sama, hidup dan meninggal di Madinah aja. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, dibangun dari kecil. Imam Syafi'i ketika dewasa bersahabat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di mana Imam Ahmad bin Hanbal mengklaim Imam Syafi'i banyak merubah cara berpikirnya. Jadi 4 imam ini sebenarnya gurunya satu. Siapa? Imam Ja'far As-Shadiq. Makanya ketika saya di Yordan, ketika belajar fikih, pertama sejarah yang dipelajari Imam Ja'far As-Shadiq. Karena julukannya di dalam semua ulama Imam fikih apa? Abul Madzahib, bapaknya para madhab. Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, kita kembali Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Syafi'i dan Malik ini murid dan guru diskusi cara terbaik mendatangkan rezeki dan tercepat. Imam Syafi'i mengatakan harus dengan ikhtiar yang lebih.
Imam Malik mengatakan ikhtiar biasa, tawakalnya harus tinggi. Ya, pada hari itu tidak ada titik temu. Besok Imam Syafi'i ada urusan, singkat ceritanya, urusannya itu mengandung ikhtiar. Ada yang mengatakan apa? Dia usaha dapat anggur. Ada yang mengatakan apa? Imam Syafi'i dipanggil, diminta pendapatnya terhadap sesuatu, dia memberikan pendapatnya sebagai seorang ahli, diberikan anggur. Dari anggur ini dia datang ketemu gurunya. Dia cerita sama gurunya bagaimana mendapatkan anggur ini sebagai dalil bahwa kita mendapatkan rezeki itu ikhtiar. Gurunya diam aja liatin dia ngomong. Habis itu dia bukan anggur. Silahkan Ustaz makan. Apa kata Ustaznya? Ustaznya kalau saya dapat anggur ya. Ngerti gak? Saya gak usah, saya anggurnya ada sendiri. Nah, yang satu ikhtiar, yang satu cuma tawakal. Tapi kita harus ingat, dulu Imam Syafi'i ini yang ikhtiarkan dia dari kecil sampai jadi besar, Imam Malik. Tingkatan kita punya rezeki mau semakin mudah, harus semakin dekat kepada Allah. Harus semakin dekat kepada Allah. Pernah lihat anak raja kerja? Enggak. Hah? Anak raja ada yang kerja nggak? Enggak ada. Itu contoh simpel. Sekarang kelihatan pameran kerja, punya tugas segala macam. Itu kan pencitraan. Orang bilang apa? Masa anak raja tidak ada kerjaannya? Masa anak raja tidak berperan di rakyat? Padahal yang bergerak semua staff-staffnya kan? Staff-staffnya dia cuma simbol doang. Mau raja apapun di dunia ini sama. Ngerti gak? Nah, ketika kita makin dekat sama Allah, kira-kira kita kerja. Jadi yang diperlukan itu kualitas. Kualitas, ngerti? Imam Ja'far As-Shadiq ini dari kecil gemar ibadah. Puasa sunnahnya banyak, sholat malamnya banyak. Hampir sama abahnya Imam Muhammad Al-Baqir tanya, putraku, cintakah kau kepada Allah? Cinta ayah. Benar-benar cinta kepada Allah. Benar-benar cinta ya ayah. Benar, benar. Kalau kau benar-benar mencintai Allah, taulah, ketahuilah Allah pasti akan lebih mencintaimu. Dan ketika Allah sudah lebih mencintaimu, Dia terima dari kamu walaupun yang sedikit. Kan kita jawab bilang kan, saya cinta kamu apa adanya. Ya kan? Kalau kita bisa ngomong sama manusia, apalagi Allah. Apalagi Allah. Kenapa kita bisa mengatakan saya cinta kamu apa adanya? Karena yang sedikit dari pasangan kita pasti terima. Karena kita tahu orang yang memberikan kita sedikit, tapi dengan cinta kita hargai cintanya, bukan apa yang diberikannya. Kita tahu ketika dia memberikan itu karena cintanya sama kita. Apakah itu orang tua, apakah itu anak, apakah itu pasangan, apakah itu sahabat. Kalau kita sama manusia aja bisa menghargai, apalagi Allah. Jadi nggak usah mikirin banyak ibadah, gak ada kualitas. Pegang 1-2 ibadah sunnah, rutin tingkatkan kualitasnya. Salah satu kunci rezeki besar di situ. Ya, bersedekah. Nggak ada nabi yang tidak bersedekah, tidak ada wali yang tidak dermawan. Nggak ada, semua nabi sifatnya dermawan, semua wali sifatnya dermawan. Ya, saya kasih cerita sedikit ini. Ini dalam kitab Aulia banyak ini kisah. Seorang wali besar hidup sebagai nelayan. Hidupnya sederhana sekali. Murid-muridnya banyak. Kalau bikin pengajian, muridnya itu sampai ratusan dan ribuan. Dan berkahnya kelihatan ini orang. Ketika dia ikut mancing ikan bersama para nelayan, itu pasti ikannya banjir, banyak, nggak pernah kosong. Suatu hari salah satu muridnya mau pergi ke kota. Pamitlah sama guru ini. Ya Syekh, saya mau ke guru. Saya mau ke kota, ada urusan. Kota mana? Kota sekian-sekian. Di situ ada abang saya. Abang saya juga ulama seperti saya.
Saya titip surat ya sama dia. Wah, abang Anda ya? Iya, abang saya. Jauh lebih alim pada saya. Dia bilang ini luar biasa ini gurunya. Wali berkah, hidup sederhana. Yang abangnya pasti lebih hebat. Terima suratnya. Sampai dia di kota, dia lihat alamatnya. Ketika sampai di sana, dia di rumah megah, semegah-megahnya, dengan hiasan yang tidak pernah terbayangkan. Salah alamat nih, saya bilang. Guru saya ini sederhana, miskin. Masa iya punya abang kaya, punya saudara miskin gitu. Saya tanya orang, saya cari alamat ini. Benar ini. Rumah si Fulan dan Fulan, ulama. Iya ini rumah. Kaget nih. Ada permisi sama yang di depan. Rupanya situ juga ada pengajian, rame orang. Dia duduk. Tapi dia duduk sambil kesel. Wah, masa ini lebih alim dari guru saya. Guru saya hidupnya nelayan, sederhana, bantu orang. Bisa dia nggak makan, dia kasih orang makan. Punya abang kaya, bagi dikit sama adiknya. Masa kayak gini wali? Masa kayak gini hebat? Dengan hati dia nih. Dia udah kasih simpati sama orang itu. Wah, ini mah orang pencitraan nih mah. Ini mah kiai kondang nih mah, nggak bener. Selesai pengajian, semua salah. Dia tunggu dia menjadi orang terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan muka Anda baru. Kamu bukan orang sini, iya. Saya datang dari tempat bulan-bulan. Saya muridnya adik Anda. Saya bawa surat dari adik Anda. Baik. Saya terima suratnya. Kapan Anda pulang? Dan hati dia Pak, tadinya gue mau numpang nginap, gue mau belajar sama orang ini, ambil ujangan lah. Tapi nah, saya mau pulang sama hati dia. Saya sore ini pulang. Baik, titip pesan ya sama adik saya. Bilang sama adik saya, mau sampai kapan cinta dunia dalam hati dia masih kecil tuh masih dia pelihara. Suruh buang. Tanpa tersinggung dia orang. Tapi dia diam. Kenapa? Bagaimanapun abang gurunya. Pulang dia. Dengan sakit hati, kesel. Begitu ketemu gurunya marah-marah. Anda punya abang gak tahu diri. Abang Anda kurang ajar. Masa alim seperti itu? Masa wali seperti itu? Dia bilang, tenang, kenapa? Dia pesannya kurang ajar sama Anda ya Syekh. Apa? Dia bilang, mau sampai kapan cinta dunia yang kecil di hati Anda masih pelihara? Suruh buang. Siapa cinta dunia? Anda ini sederhana kok. Dia kaya begitu. Masa saya gak buta? Saya gak bisa bedain cinta dunia sama enggak. Terus saya langsung nangis. Kenapa? Betul kata abang saya. Apa kaget ya? Kenapa Syekh? Karena dia sudah tidak ada cinta, tidak ada dunia lagi dalam hatinya. Maka Allah buat dunia itu tersubur ikuti dia. Saya masih ada sedikit cinta dunia hati saya, maka saya masih menjalani proses ini. Itu bedanya. Itulah yang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, barang siapa man kana di dunia, man kana di akhiratu hammu, ya jama'a Allahu lahu syamlahu wa ja'ala al-ghina fi 'ainaihi wa atatuh dunya wa hiya raghimah. Ya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan prioritas utamanya, Allah akan membuat kekayaan selalu memenuhi matanya. Allah akan mengumpulkan seluruh kekayaan di sekitarnya dan kekuatan sekitarnya, dan Allah akan membuat dunia datang tersungkur, tunduk padanya. Dunia yang kejar dia. Begitulah sebaliknya kata Rasulullah, wa man kana di dunya hamuhu ja'alallahu al-faqra fi 'ainaihi, ya, wa fakka syablahu wa ma atahu min rizqi illa ma qudira lahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, dan barang siapa yang hanya prioritasnya mencari dunia, kata Rasulullah, Allah akan membuat kemiskinan di matanya, Allah akan cerai-beraikan kekuatannya, dan tidaklah dia dapat dari dunia ini kecuali yang sudah telah ditakdirkan untuknya. Beres? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Berapa sekarang? Udah sebelah, enggak. Kesempatan habis. Saya rugi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Menjadi kita hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang bermanfaat bagi jiwa, raga, negara dan bangsa, dan menjadikan kita sebagai pengikut-pengikut Rasulullah yang setia, sehingga kita kelak dikuburkan bersama Rasulullah SAW dalam surga yang tertinggi Firdaus al-A'la, dan diberikan syafaat Rasulullah SAW. Amin.
ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba تغسل كل حوبة واغسل لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا واغفر ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضج الصحب والحمد لله بالبر والتناهي الله